Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pemberian kuasa. Pemberian kuasa menurut pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan menurut Jaja S. Melwala, SMH, dalam bukunya yang berjudul Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena bermacam-macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang demikian kompleks. Untuk mengatur keadaan semacam ini, seseorang akan memerlukan bantuan atau jasa pihak lain dengan syarat atau formalitas-formalitas seperti yang ditentukan undang-undang. Hak dan kewajiban pemberian kuasa. Seperti yang diatur pada pasal 1800 KUH Perdata, si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksanakan kuasanya dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dunia. Jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Hak pemberi kuasa. Yang pertama yaitu hak untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa. Yang kedua, hak untuk mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa. Yang ketiga, hak untuk membayar upah kepada penerima kuasa. Dan yang keempat, hak untuk memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya. Yang kelima, membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung sejak mulai dikeluarkannya persekot tersebut. Pasal 1807 sampai 1810 KUH Perdata. Kewajiban pemberian kuasa ada 4, yaitu yang pertama, kewajiban untuk menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan. Yang kedua, kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas kuasanya. Yang ketiga, memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya. Yang keempat, kewajiban untuk bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. Pasal 1800 sampai dengan pasal 1803 KUH Perdata. Risiko pemberian kuasa. Menurut hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan sebelumnya, risiko pemberian kuasa adalah 1. Penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. 2. Penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. 3. Penerima kuasa wajib bertanggung jawab atas orang lain yang ia tunjuk sebagai penggantinya dalam menjalankan kuasa. 4. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya. Berakhirnya pemberian kuasa, menurut pasal 1813 KUH Perdata, ada 5 cara berakhirnya suatu pemberian kuasa, yaitu 1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. 2. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa. 3. Meninggalnya salah satu pihak. 4. Pemberi kuasa atau penerima berada di bawah pengampunan atau pilotnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. 5. Kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa. Baik, terkait uraian tambahan mengenai materi pemberian kuasa, harus diingat pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan.
Maka demi terciptanya tertib hukum, pemberi kuasa haruslah orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sebagaimana ketentuan pasal 1330 KUH Perdata. Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah 1. Anak yang belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Sehingga apabila pemberi kuasa memberi kuasa kepada seorang anak yang belum dewasa, hal tersebut dapat saja dilakukan. Akan tetapi, si pemberi kuasa tersebut nantinya tidak dapat memintakan atau menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang merugikan si pemberi kuasa. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1798 KUH Perdata, bahwa orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa, tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perkataan-perkataan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun, ia tidak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum, selain menurut ketentuan-ketentuan bab 5 dan 7, buku ke-1 dari Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Kemudian mengenal lebih dalam lagi mengenai pemberian kuasa. Dalam pasal 1795 KUH Perdata, terdapat 2 jenis surat kuasa, diantaranya 1. Surat kuasa umum. Surat kuasa umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan kepemilikan. Yang kedua, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan aman yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Setelah mengetahui jenis pemberian kuasa, ada lagi mengenai bentuk pemberian kuasa, sebagaimana diatur dalam pasal 1793 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut. Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disampaikan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Dan untuk yang terakhir, ada 5 cara berakhirnya suatu pemberian kuasa, yaitu 1. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa. 2. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh pemberi kuasa. 3. Meninggalnya salah satu pihak. 4. Pemberian kuasa atau penerima pengampuan atau palitnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. Yang terakhir, kawinnya perempuan yang memberi dan menerima kuasa sesuai ketentuan pasal 1813 KUH Perdata. Sekian penjelasan dari kelompok 9 tentang pemberian kuasa. Jikalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.